Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Apa yang Anda jawab pada saat ada orang lain yang menanyakan kabar Anda? Apakah Anda jawab, "Saya sehat," atau Anda menjawab, "Saya sedang sakit"? Apakah orang yang menjawab "saya sehat" sudah benar-benar sehat atau belum tahu tentang sehat sesungguhnya? Nah, untuk mengetahui sehat atau sakit itu seperti apa, mari kita belajar bersama di video kali ini. Sehat adalah merupakan kondisi yang bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, yang meliputi aspek fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Jadi, kalau Anda sehat secara fisik, tetapi secara spiritualnya Anda tidak sehat, maka dia dikatakan tidak sehat. Contohnya seperti apa? Oke, Anda secara fisik Anda sehat, tapi Anda merasa sangat gelisah, penuh ketakutan, tidak nyaman. Nah, bisa jadi emosi Anda terganggu. Jadi, itu belum dikatakan sehat. Sebaliknya, begitu pula orang yang tidak punya pekerjaan. Dia sehat secara fisiknya, tetapi dia tidak punya pekerjaan. Jadi secara sosialnya dia tidak dikatakan sehat. Ya, jadi sehat itu meliputi banyak aspek. Oke, menurut WHO, sehat diartikan sebagai suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Jadi, orang yang dikatakan sehat adalah bukan hanya orang yang terbebas dari penyakit saja atau kelemahan, tetapi tadi dia harus bebas dari segi fisiknya, dari segi mentalnya, dan dari segi sosialnya. Sehat itu memiliki karakteristik. Yang pertama adalah memiliki kemampuan merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia. Ya, jadi kita harus mampu merefleksikan perhatian pada orang lain atau individu kita sebagai manusia. Yang kedua, memiliki pandangan terhadap sehat dalam konteks lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Jadi baik secara di dalam maupun di luar. Yang terakhir adalah memiliki hidup yang kreatif dan produktif. Jadi kalau kita memiliki yang tiga itu, maka kita dikatakan memiliki karakteristik yang sehat. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu sehat. Sekarang kita akan belajar apa itu yang namanya sakit. Oke, sakit merupakan suatu keadaan terganggunya seseorang dalam proses tumbuh kembang fungsi tubuh secara keseluruhan atau sebagian, serta terganggunya proses penyesuaian diri manusia. Sedangkan menurut Parson, dikatakan sakit apabila terdapat gangguan dalam fungsi yang normal ketika individu sebagai totalitas dari keadaan organisme sebagai sistem biologis dan adaptasi sosial. Dengan demikian, sakit dapat dilihat dari adanya gejala yang dirasakan, serta terganggunya kemampuan individu untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi, kalau kita mempunyai gejala yang dirasakan dan aktivitas kita sehari-hari terganggu, maka itu dikatakan sakit. Contohnya, kita memiliki gejala sakit kepala. Karena sakit kepala itu kita tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, maka itu baru dikatakan sakit. Ya. Hubungan sehat dan sakit itu memiliki tiga model. Yang pertama adalah model ekologi, yang kedua model the health field concept, dan yang ketiga adalah the environment of health. Model yang pertama adalah model ekologi atau dikenal dengan
the traditional ecology model. Ini merupakan model status kesehatan seseorang yang ditentukan berdasarkan adanya hasil interaksi antara penjamu atau disebut dengan host, penyebab disebut dengan agen, dan lingkungan atau environment. Hubungan interaksi yang positif akan menimbulkan kondisi yang seimbang. Dan bila terjadi kondisi yang tidak seimbang pada salah satu unsur, maka ada salah satu unsur yang mengalami penurunan kemampuan sehingga menimbulkan sakit. Nah, gambarnya adalah sebagai berikut. Ada A, H, dan E. Ya. Ada agent, ada A, H, dan E. A itu adalah agent, H itu adalah host. Dan kalau agent dengan hostnya seimbang, maka dia akan menimbulkan keseimbangan, ya. Nah, kalau dia tidak seimbang antara A-nya dan H-nya, antara agent dan H-nya, maka dia akan menyebabkan sakit. Contoh dari pejamu atau host itu manusia, ya. Terus agentnya itu lalat, dan E-nya itu lingkungannya adalah lingkungan yang kotor. Nah, pada saat tidak seimbang, di lingkungan itunya kotor, terus ada lalat. Nah, maka si host ini bisa menyebabkan sakit, ya. Jadi sampai di sini bisa dipahami, ya. Teori yang kedua yaitu model the health field concept. Nah, di sini menjelaskan bahwa 4 faktor yang berperan dalam status kesehatan. Yang pertama adalah lingkungan, gaya hidup, biologis, dan sistem pelayanan kesehatan. Nah, di sini faktor lingkungan, ya. Kalau lingkungan kitanya kotor, ya, banyak sampah, banyak air atau got, ya, saluran air yang menggenang. Nah, bisa menyebabkan sakit pada diri kita. Contohnya apa? Bisa menyebabkan penyakit apa? Bisa menyebabkan penyakit DBD, demam berdarah, ya, dengue. Nah, itu disebabkan karena lingkungannya yang tidak sehat. Contoh dari lingkungan lain, di suatu tempat dia banyak asap, ya, baik itu pembakaran hutan atau pabrik. Nah, kalau lingkungannya banyak asap, maka akan terhirup oleh dia dan dia akan merasa sesak napas atau ada gangguan pernapasan. Nah, itulah yang disebut lingkungan mempengaruhi kepada kesehatan dan sakitnya kita. Yang kedua adalah gaya hidup. Sudah pasti kita tahu semua bahwa gaya hidup itu mempengaruhi. Orang yang rajin berolahraga, dia akan memiliki tubuh yang lebih sehat daripada orang yang tidak suka berolahraga. Orang yang sering mengkonsumsi makanan yang sehat, sayur-sayuran, buah-buahan, akan memiliki kondisi badan yang lebih sehat dibandingkan orang yang sering memakan makanan siap saji yang banyak pengawetnya, ya. Selanjutnya secara biologisnya, ya, secara badan dianya, gitu, ya. Oke. Selanjutnya sistem pelayanan. Nah, sistem pelayanan di sini kalau pelayanan kesehatannya di suatu tempat tidak memenuhi, contoh di suatu kecamatan, puskesmas. Di puskesmas itu pelayanannya kurang lengkap. Atau di suatu desa tidak ada bidan. Nah, maka orang yang akan bersalin atau orang yang sakit itu susah untuk mencari pengobatan, ya. Jadi itu
yang dimaksud dengan teori the health field concept ya. Yang terakhir ini dikembangkan oleh Bloom. Ini merupakan pengembangan model sebelumnya ya. Jadi di sini ada lingkungan, ada gaya hidup, ada herediter dan pelayanan kesehatan. Nah, jadi menurut Bloom ini kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 ya lingkungan. Tadi lingkungan di sini kalau dia lingkungannya kotor, lingkungannya tidak bersih, maka akan banyak menimbulkan penyakit. Terus gaya hidup tadi ya, orang yang rajin berolahraga dengan orang yang tidak rajin berolahraga maka akan berbeda. Oke, terus pelayanan kesehatan ya, kalau tidak tersedia pelayanan kesehatan maka kita akan susah mencari pengobatan dan menjadi status kesehatan kitanya tidak baik, bisa menyebabkan sakit. Selanjutnya ada herediter, jadi gen. Kalau Bloom ini menambahkan herediter atau gen. Jadi kalau orang yang sudah punya potensi atau punya turunannya contohnya diabetes, maka dia akan mempengaruhi kesehatannya si keturunan ini, herediter ini. Orang yang memiliki orang tua yang diabetes, dia memiliki kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki keturunan diabetes. Tetapi nah, kalau dia memiliki gaya hidupnya yang bagus, maka dia bisa menjaga walaupun dia memiliki keturunan diabetes. Nah, ya. Itu ya penjelasannya. Dari beberapa model yang di atas tadi, maka muncullah istilah penyakit. Nah, menurut pandangan medis, penyakit ini adalah memiliki arti suatu gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas tubuh sehingga responnya berupa sakit. Ya, jadi dari 3 model tadi maka muncullah yang disebut dengan penyakit. Dan hubungan sehat dan sakit bisa dilihat di gambar sini ya. Itu saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya yaitu adalah pengaruh status kesehatan. Nah, status kesehatan ini merupakan keadaan kesehatan seseorang dalam batas rentang sehat dan sakit, dan ini bersifat dinamis. Ya, jadi pengaruh kesehatan kita itu bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan sosial kultural, pengalaman masa lalu, harapan seseorang tentang dirinya, keturunan, lingkungan, dan pelayanan. Kita lihat satu-satu ya penjelasannya. Oke, perkembangan ya di sini dipengaruhi oleh faktor perkembangan. Perubahan status kesehatan dapat ditentukan oleh faktor usia, dalam hal ini usia tumbuh kembang. Mengingat proses perkembangan dimulai dari bayi sampai usia lanjut. Ya, jadi di sini perkembangan ini mempengaruhi status kesehatan. Contohnya, bayi itu lebih mudah sakit karena perkembangannya belum matang. Nah, dan orang tua itu akan mudah sakit karena dia sudah menurun kesehatannya ya. Jadi sudah banyak penyakit degeneratifnya. Ya, bisa dipahami ya di sini tentang perkembangan. Oke, yang selanjutnya adalah sosial kultural. Ya. Contoh nih, seseorang memiliki lingkungan tempat tinggal yang kotor. Namun, jarang terjadi penyakit pada lingkungan itu. Maka akan timbul anggapan bahwa mereka dalam keadaan sehat. Jadi bagi mereka yang kondisi lingkungannya buruk tapi tidak terjadi penyakit, mereka menganggap bahwa ya itu dalam keadaan sehat walaupun kotor gitu ya.
Mungkin banyak kita melihat orang-orang yang ada di tinggal di kolong jembatan mungkin gitu. Mereka menganggap tidak masalah karena mereka tidak pernah kena penyakit, dan mereka menganggap oh ya nggak apa-apa, tinggal di sini juga sehat kok, ya. Jadi mempengaruhi status kesehatan ya, sosial kultural. Oke, selanjutnya pengalaman masa lalu, ya. Contohnya orang yang pernah mengalami diare, ya, menyebabkan dirinya masuk rumah sakit, ya. Maka dalam kehidupan sehari-hari orang itu akan berupaya menanggulangi, ya, tidak akan mengulangi lagi supaya dia tidak terjadi diare, itu ya. Jadi kalau ada orang yang diare masuk rumah sakit, terus dia merasa apa sih yang menjadikan saya diare? Oh, ternyata saya jarang cuci tangan kalau mau makan. Maka dia menjadikan pengalaman masa lalu dia itu untuk dijadikan pelajaran. Dan pada saat dia sudah sehat, dia akan mencuci tangan pada saat mau makan dan sebagainya. Nah, pengalaman masa lalu membuat kita bisa merubah ya status kesehatan kita. Ya. Selanjutnya, harapan seseorang tentang dirinya, ya. Nah, di sini harapan dapat menghasilkan status kesehatan ke tingkat yang lebih baik secara fisik maupun psikologis, karena melalui harapan akan timbul motivasi bergaya hidup sehat, ya. Nah, jadi orang yang contoh dia mengalami diabetes, nah tetapi dia memiliki harapan terhadap dirinya, ya. Nah, harapannya adalah saya harus sehat, saya harus bisa aktif, produktif. Nah, walaupun dia memiliki riwayat kesehatan yang tidak baik, ya, DM tadi, diabetes itu. Nah, tetapi karena dia memiliki motivasi yang kuat, maka dia akan bergaya hidup sehat, tidak banyak mengkonsumsi gula atau lain-lain. Nah, dari motivasi itu maka dia status kesehatannya akan meningkat karena dia menghindari faktor yang menyebabkan terjadinya diabetes itu. Bisa dipahami ya sampai sini? Selanjutnya keturunan, ya. Nah, di sini keturunan ini memberikan pengaruh terhadap status kesehatan, ya, atau disebut juga dengan genetik. Nah, memang tidak terlalu besar, tetapi ini menyebabkan status kesehatan kita ini akan mengalami akan dipengaruhi oleh keturunan. Kalau kita punya penyakit jantung, orang tua kita, nah maka akan anak kita atau anak-anaknya akan berpotensi untuk memiliki penyakit yang sama dengan orang tuanya, ya. Selanjutnya lingkungan. Ya, di sini ya. Nah, di sini adalah lingkungan fisik seperti sanitasi lingkungan, kebersihan, tempat pembuangan limbah, terus serta kotoran. Nah, ini sangat mempengaruhi. Kalau orang tidak memiliki WC atau jamban, maka akan mudah untuk tertular penyakit, ya. Akan mudah diare dan lain-lain. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap status kesehatan kita. Ya, selanjutnya pelayanan. Ya. Nah, di sini pelayanan ini bisa berupa tempat pelayanannya atau sistem pelayanannya, ya. Nah, kalau dia bisa bisa dijumpai. Kalau terlalu jauh, maka kita juga akan susah untuk mengaksesnya. Nah, bisa jadi kualitas juga, apakah mungkin pelayanannya tidak terlalu berkualitas. Nah, maka itu akan mempengaruhi daripada status kesehatan kita, ya. Selanjutnya rentang sehat dan sakit. Nah, kita lihat di sini di gambar
Rentang yang sehat itu dari sehat normal, lalu sehat sekali dan sejahtera. Kalau rentang sakit ini setengah sakit, sakit kronis dan mati atau meninggal. Nah, rentang sehat sakit ini dia dinamis, selalu berubah-ubah ya. Nah, melalui rentang ini kita dapat mengetahui itu klien kita atau pasien kita itu sebetulnya masuk di rentang yang mana. Apakah dia memang setengah sakit atau mungkin sudah sakit kronis gitu, atau sebetulnya dia masih sehat normal. Nah, itu rentang sehat sakit ini bisa memudahkan kita untuk memberikan pelayanan kepada pasien kita. Selanjutnya kita belajar tentang tahap proses sakit. Ya, sakit itu ada tahap-tahapnya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung sakit aja gitu ya. Yang pertama adalah tahap gejala. Yang selanjutnya asumsi terhadap sakit. Yang ketiga, kontak dengan pelayanan kesehatan. Yang keempat, ketergantungan, dan yang kelima adalah penyembuhan. Penjelasan tentang tahap proses sakit ya. Yang pertama kan tahap gejala. Contoh, kita mengalami hidung kita meler, kita batuk-batuk, bersin ya. Itu adalah tahap gejala. Kita merasa meriang, tahap gejala. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, tahap asumsi terhadap sakit. Tadi kita sudah merasakan gejala-gejala. Selanjutnya kita ada berasumsi nih, kok saya setiap pagi bersin terus ya, terus tenggorokan mulai panas, gatel, agak menggigil gitu karena kayaknya panas deh. Nah, batuk-batuk. Nah, kita berasumsi, oh kayaknya saya lagi sakit deh, sakit batuk, sakit flu, saya lagi demam deh kayaknya. Nah, itu adalah asumsi kita terhadap sakit itu. Setelah itu kita masuk ke tahap yang ketiga, kontak dengan pelayanan kesehatan. Ya, setelah kita punya asumsi, ya, kayaknya saya sakit flu nih, sakit batuk, maka ya udahlah saya mau berobat aja deh, saya mau ke puskesmas, saya mau ke klinik. Nah, datanglah dia ke klinik atau ke puskesmas. Nah, pada saat dia datang, nah itu adalah tahap kontak dengan pelayanan kesehatan ya. Nah, setelah dia dari pelayanan kesehatan, dia masuk ke tahap ketergantungan. Dia dikasih obat ya, dikasih terapi. Nah, itu masuk ke tahap ketergantungan. Setelah tahap ketergantungan itu sudah selesai, obatnya sudah selesai, dia sudah selesai dan sudah habis dia minum, maka masuk ke tahap yang kelima adalah tahap penyembuhan. Dia mulai sembuh dari sakitnya. Perilaku peran sakit. Seseorang yang mengalami sakit itu akan mengalami berbagai perubahan perilaku pada dirinya. Kita pasti sudah paham ya, kalau orang yang sakit maka akan berbeda perilakunya pada saat dia sehat. Oke, yang pertama adalah adanya perasaan ketakutan. Yang kedua, menarik diri. Yang ketiga, egosentris. Keempat, sensitif terhadap persoalan kecil. Yang kelima, reaksi emosionalnya tinggi. Yang keenam, perubahan persepsi. Dan yang ketujuh, berkurangnya minat. Nah, nanti kita lihat satu-satu penjelasannya seperti apa. Adanya perasaan ketakutan ya. Nah, ini timbul sebagai dampak daripada sakit ya. Kalau kita sakit maka akan timbul ketakutan dalam diri kita. Contohnya, takut apa sih? Aduh, aku jangan-jangan aku sakit ini aku mengalami kanker ya, gitu ya. Aku mengalami apa ya? Kalau sekarang saya lagi demam tinggi, aduh corona bukan ya? Aduh, kalau seandainya corona saya takut mati deh. Nah, itu adalah perasaan ketakutan dalam orang yang sakit, dan itu sangat wajar ya kalau dia merasa ketakutan. Oke.
Selanjutnya adalah menarik diri, ya. Nah, orang yang sakit ini akan mengalami kecemasan dan tingkat kecemasannya kan berbeda-beda, ya. Nah, ini dan tergantung dengan penyakit yang dia derita, ya. Jadi kalau biasanya dia aktif, dianya ceria, tapi karena dia lagi sakit pasti dia menarik diri, ya. Dan kalau dia tahu kondisi dia sangat memprihatinkan, maka dia akan lebih menarik diri, ya. Dia akan kalau ditanya akan diam, dan kalau ditanya dia tidak memberikan jawaban, ya. Atau dia ngomong atau enggak ngomong menjawab kalau dia dikasih pertanyaan, ya. Egosentris. Nah, di sini terjadi pada orang yang ditunjukkan dengan selalu banyak mempersoalkan diri sendiri dan dia tidak mau mendengarkan orang lain, ya. Ini perilaku ini juga ditunjukkan dengan selalu ingin bercerita tentang penyakitnya. Jadi ada orang yang kalau dia sakit, ya, dia selalu bercerita terus tentang penyakitnya tanpa melihat respon orang lain yang dia ceritakan. Nah, itu adalah egosentris, ya. Jadi kalau kita nengok ke orang yang lagi sakit gitu, dia cerita panjang lebar tentang penyakitnya tanpa kita dikasih waktu untuk memperhatikan dia atau merespon balik kita. Nah, egosentris, ya. Oke. Nah, sensitif terhadap persoalan yang kecil. Nah, pasti ya, kalau lagi sakit hal-hal yang kecil tuh sangat sensitif. Sakit gigi aja contohnya. Kalau sakit gigi, kedengeran suara berisik dikit gitu ya, atau alat dapur jatuh aja. Nah, itu akan sangat mengganggu dengan orang yang lagi sakit. Jadi hal-hal yang sangat kecil menjadi sensitif. Nah, selanjutnya nih, reaksi emosionalnya tinggi, ya. Nah, di sini bisa ditunjukkan dengan mudah menangis, ya. Jadi reaksi emosional tinggi ini orang yang sakit itu mudah menangis gitu ya, bentar-bentar nangis, terus mudah tersinggung, ya, marah gitu ya, dan dia menuntut perhatian yang lebih besar dari orang sekitar. Biasanya kalau orang lagi sakit, dia minta diperhatikan lebih dari orang-orang di sekitar dia, ya. Jadi reaksi emosionalnya sangat tinggi. Perubahan persepsi. Nah, di sini terjadi perubahan persepsi selama sakit, ya. Ini ditunjukkan dengan timbulnya persepsi bahwa dokter, perawat, atau bidan adalah orang yang membantu menyembuhkan, sehingga menaruh harapan sangat besar pada tenaga kesehatan tersebut. Ya, jadi ada perubahan persepsi pada orang yang sakit ini. Mungkin dia sudah mencoba dengan pengobatan tradisional atau yang dia ketahui. Nah, ternyata belum juga sembuh. Nah, terus dia memiliki persepsi, ya. Oh, ya udahlah, saya harus pergi ke tempat pelayanan kesehatan. Nah, dia mulailah berubah persepsinya bahwa tenaga kesehatan bisa menjadi wasilah untuk memberikan kesembuhan. Berkurangnya minat. Nah, ini berkurangnya minat pada orang yang sakit ini bisa disebabkan karena adanya stres, ya, yang dirasakan karena dia kemampuannya menurun. Kalau orang yang lagi sakit itu boro-boro gitu ya, boro-boro mau olahraga atau apapun gitu, minat dianya berkurang atau menurun. Contohnya ada orang yang dia rajin berolahraga, ya, rajin berolahraga, suka berolahraga, ada pertandingan olahraga yang dia pengen ini ikut pertandingan itu,
tapi karena dia sedang sakit, nah dia mengalami berkurang minatnya. Ya udahlah, saya mah nggak bakal ikutan. Kenapa? Karena dia sedang sakit, kemampuan dia untuk ikut olahraga sepak bola misalnya, dia tidak bisa. Boro-boro mau lari, mau mengejar bola, untuk dia bangun saja tidak bisa. Maka minat ini akan berkurang, gitu ya. Di sini sakit ya, baik yang dirawat di rumah sakit, di puskesmas atau di pelayanan kesehatan yang lain, ataupun di rumah, dia akan memiliki dampak ya. Oke, dampaknya adalah perubahan peran dalam keluarga, gangguan psikologis, masalah keuangan, kesepian, perubahan kebiasaan sosial, menurunnya privasi, otonomi, dan perubahan gaya hidup. Itu adalah dampak yang akan dialami. Nah, nanti kita lihat ya penjelasannya seperti apa. Perubahan peran keluarga ya. Selama sakit, peran dalam keluarga akan mengalami gangguan dikarenakan terjadinya pergantian ya antara salah satu keluarga. Contohnya, nah yang sakit adalah si ibunya ya. Biasanya ibunya ini yang suka menyiapkan makanan, yang suka cuci piring ya, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Nah, pada saat ibunya sakit, maka akan ada perubahan peran ya. Bapaknya atau anaknya bisa mengambil peran ibu tersebut untuk masak, untuk beres-beres, atau untuk yang lainnya ya. Jadi ada perubahan keluarga dari orang yang sakit tersebut. Bisa dipahami ya sampai sini. Yang kedua, gangguan psikologis ya. Nah, ini dapat mengakibatkan terjadinya stres dan bisa mengalami kecemasan yang berat ya. Di sini ya stres karena apa sih? Kok nggak sembuh-sembuh ya? Kok lama banget sembuhnya? Kira-kira bisa sembuh nggak sih? Nah, itu akan terjadi proses gangguan psikologi ya. Ada kecemasan, ada ketakutan, khawatir meninggal gitu, khawatir tidak bisa sembuh kembali. Nah, selanjutnya dampaknya adalah masalah keuangan. Pasti ya, kalau sakit akan mengakibatkan adanya biaya perawatan, biaya obat-obat yang mahal. Nah, ya, baik yang memiliki BPJS, kalau sekarang ya BPJS atau yang lainnya, tetap walaupun mungkin di cover untuk obatnya, untuk perawatannya, tapi orang yang nungguinnya gimana? Orang yang nungguinnya dikasih makan atau tidak? Mereka nginepnya di mana? Nah, biasanya dampaknya adalah masalah keuangan. Ini sangat komplit gitu ya, sangat rumit. Oke, bisa dipahami ya masalah keuangan. Selanjutnya kesepian. Nah, di sini biasanya seseorang yang biasanya dia berkumpul dengan keluarga, namun ketika sakit orang akan dirawat dan berpisah dari keluarganya. Nah, apalagi kalau kondisi COVID sekarang ya, orang diisolasi mandiri atau orang dirawat di perawatan gitu. Nah, dia akan mengalami kesepian. Biasanya bisa berkumpul, bisa sama-sama dengan keluarga, tetapi merasa sekarang kan harus isolasi gitu ya. Nah, maka dia ada kesepian. Selanjutnya, perubahan kebiasaan sosial ya. Nah, ini jelas terjadi ya karena selama di rumah interaksi dengan lingkungan masyarakat selalu terjadi. Akan tetapi ketika seseorang sakit, maka aktivitas sosialnya mengalami perubahan ya. Contoh tadi yang COVID, pada saat dia belum terkena COVID, dia bisa berinteraksi dengan banyak orang. Tapi pada saat terkena, maka dia tidak bisa beraktivitas dengan orang lain ya. Jadi itu yang disebut perubahan kebiasaan sosial. Biasanya dia biasa arisan, tapi karena
sakit, maka dia tidak bisa mengikuti kegiatan. Selanjutnya, terganggunya privasi seseorang, ya. Nah, di sini nih bisa ditunjukkan pada perasaan menyenangkan yang merefleksikan tingkat penghargaan seseorang. Nah, di sini biasanya dia aktivitasnya itu kan terganggunya privasi seseorang. Contoh, biasanya kalau kita lagi sehat, kita bisa pakai celana dalam sendiri, pakai daleman sendiri ya, BH kalau perempuan gitu. Nah, pada saat sakit tidak bisa ngapa-ngapain, maka kita harus dibantuin pakai celana dalam, pakai BH gitu ya. Biasanya kita bisa mandi, bisa luluran gitu, tapi karena kita lagi sakit, kita nggak bisa mandi, nggak bisa melakukan hal yang privacy, kita harus dibantu sama orang lain. Nah, di situ ada perasaan terganggu, dan dia merasa penghargaan sosialnya itu susah untuk dicapai karena dia tidak berdaya, dia tidak bisa berdaya dengan dirinya sendiri, harus terus membutuhkan orang lain, ya. Selanjutnya, otonomi. Di rumah sakit itu kebutuhannya sudah disiapkan segalanya. Jadi pasien itu mengakibatkan menurunnya kemampuan aktivitas, dan dia memiliki ketergantungan karena sulit untuk mencapainya. Contoh, mau minum, sudah disediakan minum di atas meja, tapi karena dia susah, maka dia membutuhkan orang lain untuk mengambilkan minum tersebut. Nah, jadi dia ketergantungannya sangat tinggi. Perubahan gaya hidup, ya pasti ini. Kalau orang yang sudah divonis sakit, dia akan mematuhi apa yang dianjurkan oleh rumah sakit, oleh puskesmas gitu, atau oleh tenaga kesehatan. Nah, dia akan lebih selektif memilih makanan yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, maka gaya hidup dia pun berubah gitu ya. Yang biasanya dia makan apa saja, makanan siap saji mungkin, tapi karena dia memiliki suatu penyakit, maka dia akan lebih selektif, dan gaya hidup dia menjadi berubah, menjadi lebih sehat. Baik, itulah materi tentang konsep sehat dan sakit, ya. Apapun profesi kita, baik tenaga kesehatan ataupun orang yang tidak bergerak di bidang kesehatan, seharusnya kita memiliki empati yang tinggi kepada orang yang sakit, karena mereka sangat sensitif, dan kita harus bisa menjadi sesuatu yang membuat dia merasa nyaman, gitu ya. Baiklah, itulah materi tadi tentang sehat dan sakit. Nah, silahkan kalian identifikasi ya, cari kira-kira aku ini sebetulnya sehat nggak sih, atau aku masih sakit nggak sih gitu. Nah ya, bisa tadi kita lihat video yang tadi ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat materi pada hari ini. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.